Oke, gue balik lagi di Rasidi Podcast. Sekarang di depan gue ada sahabat lama gue, Mada Arya Nugra. Arya Nugraha. Oh, Arya Nugraha. Dulu kita ketemu 2011 ya, Dak? 2011 betul. Nah, coba lu ceritain dulu, Dak. Siapa lu, Dak? Oke, wah kalau disuruh ceritain siapa gue panjang nih. Ya intinya kenal Farid itu di dulu waktu pas awal-awal karir gue sebagai seorang konsultan perencana keuangan, ya. Financial planner berarti Financial ya? planner, betul, dan independen. Perlu digarisbawahi soalnya sekarang nih lagi rame nih. Iya, iya, Jadi kita kalau bahas ngomongin tentang financial planner nih lagi rame gitu ya, Iya, iya. terutama yang buat teman-teman yang ngikutin lewat Twitter gitu ya. Jadi 2011 tuh gue habis belajar financial planning dari seorang karyawan jadi beralih menjadi seorang konsultan gitu ya. Terus kenal sama seorang Farid karena waktu itu di kantor ada butuh ini ya, apa namanya, salah satu klien pebisnis yang butuh asistensi terkait dengan bikin laporan keuangan dan segala macamnya gitu. Buat bisnisnya ya? Buat bisnisnya, betul. Jadi gue ngurus keuangan bisnisnya dia, lu ngurus keuangan Pribadinya, Oke. betul. Jadi dari situ alhamdulillah dari 2011 terus berlanjut, sekarang masuk tahun ke-10 gue ngejalanin sebagai seorang financial planner gitu. Oke, berarti lu, gue agak nggak ngerti deh tentang gelar sertifikasi di dalam dunia financial planner ya. Kalau lu gimana? Nah, jadi gue sendiri sebagai perencana keuangan gue punya 2 gelar, yaitu pertama adalah RFA. RFA itu Registered Financial Associate dari IRFC Indonesia. IRFC itu adalah International Registered Financial Consultant, International Association of Financial Consultant secara internasional, tapi ini yang izinnya memang di bawah lisensinya dibawa ke Indonesia gitu ya. Oke. Terus yang kedua ngambil sertifikasi lagi. Jadi setelah lulus RFA, gue ngambil lagi di di sekolah yang berbeda lah gitu ya. Namanya Oke. FPSB, Financial Planning Standard Board. Itu ngambil sertifikasi yang namanya CFP, Certified Financial Planner gitu. Oke. Nah, jadi sebetulnya secara basicnya itu apa sih kerjaannya financial planner, Dak? Nah, ini menarik yang perlu digarisbawahi. Jadi kalau ngomongin pekerjaannya financial planner itu apa? Jadi financial planner itu sendiri dibagi 2. Ada yang independen, ada yang non independen. Jadi kalau independen itu tentunya kita berdiri sendiri gitu ya. Sederhananya itu kita nggak terafiliasi dengan institusi keuangan gitu ya. Misalkan perbankan, asuransi, manajer investasi, sekuritas dan lain-lainnya gitu. Tapi ada juga financial planner yang memang mereka bekerja di industri keuangan tersebut gitu ya. Memang dia bekerja untuk perusahaan asuransi, untuk bank ataupun tadi manajer investasi atau sekuritas. Dan gitu. itu emang boleh ya? Diperbolehkan, tapi mereka tidak bisa menyebut diri mereka sebagai independen. Oke. Kenapa? Karena mereka terafiliasi dengan merek atau perusahaan gitu ya. Oke, jadi Seperti itu. gelarnya itu sama sebenarnya. Bisa sama, pasti sama ya. Oke, tapi yang satu independen. Lebih ke profesinya aja gitu. Oke, Kalau oke. mereka kan bekerja untuk sebuah institusi gitu ya. Nah, kalau ini kita independen bekerja untuk institusi, tapi institusinya itu yang memang independen, bukan produk keuangan gitu. Oke, jadi yang lu lakukan ke klien lu adalah? Nah, gue jadi tugasnya itu financial planner adalah memberikan konsultasi, terutama dalam hal pengelolaan keuangan gitu ya. Jadi gampangnya gini deh, setiap orang kan pasti punya penghasilan gitu ya. Tapi tantangannya adalah yang harus kita hadapi bagaimana sih sebaik mungkin mengelola pendapatan tersebut. Karena percuma punya pendapatan sebesar apapun, tapi kalau misalkan nggak ada uang yang tersisa untuk kita investasikan, untuk kita tabung gitu ya, untuk kita mencapai tujuan-tujuan keuangan kita di masa depan. Nah, jadi yang paling standar, yang paling basic adalah tadi bicaranya adalah bagaimana membantu setiap orang mengelola keuangannya dari pendapatan yang mereka dapatkan, lalu dikeluarkan secara baik sehingga mereka bisa sejahtera terutama di masa depannya, seperti itu. Oke, berarti dasarnya lu ngasih perencanaan itu apa tujuannya mereka masing-masing? Misalnya kayak ada yang dalam 5 tahun lagi gue mau beli rumah nih, gue harus invest kemana, atau buat kuliah anak gue sekian belas tahun lagi. Oke. Itu maksudnya apakah financial planner itu punya standar baku atau memang itu menyesuaikan dengan tujuannya si klien? Tadi seperti yang gue sampaikan,
kembali lagi ke masing-masing orang pasti punya tujuan yang ingin dia capai dalam hidupnya gitu ya. Karena mungkin ada beberapa orang sama-sama pengen punya rumah gitu ya. Tapi pasti akan berbeda. Misalkan yang satu pengen punya rumahnya besok atau bulan depan gitu ya. Satunya lagi mungkin masih 5 tahun lagi deh punya rumahnya gitu ya. Sama-sama pengen nikah gitu ya, pengen dipestain yang cukup meriah gitu. Tapi yang satu mungkin nikahnya 3 tahun lagi, yang satu belum ada jodohnya malah gitu kan. Bisa aja direncanakan dari sekarang gitu ya. Lo nggak bisa nyariin jodoh juga? Hitungin aja ya. Bisa aja kalau memang cocok. Nggak, berarti kan ini tergantung juga dari penghasilan yang mereka betul terima. Nah jadi gini, kalau ngomongin tujuan, kita kan nggak bisa ngebatasin ya, maksudnya semua orang pasti punya keinginan gitu bahasanya. Sehingga setiap orang itu pengen A, B, C, D ya boleh-boleh aja. Tapi pada akhirnya biasanya yang terjadi ketika dia datang ke seorang konsultan financial planner, itu akhirnya mendapatkan realita. Realita tuh maksudnya artinya gini, setelah kita pelajarin dari pendapatan yang dia punya, kemampuan keuangannya berapa, dari segambreng tujuan-tujuan yang dia mau gitu ya. Ternyata nggak bisa semuanya dipakai nih. Kenapa? Karena uang lu nggak cukup gitu kan. Jadi harus menghadapi realita yang sesuai dengan kemampuannya dia gitu kan. Makanya nanti bicaranya adalah kita arahkan untuk setiap klien itu membuat yang namanya prioritas keuangan gitu ya. Dari sekian banyak keinginan lo, yang mana yang mau dicapai duluan, yang mau diprioritasin utama mana. Nah, paling gampang gini, kalau orang yang sudah berkeluarga, kan kita berdua udah berkeluarga lah ya, udah punya anak. Masa iya belum? Ayo. Taruh bini lu hilang. Nah, jadi kalau orang-orang yang udah punya anak, pasti prioritas utamanya adalah memastikan pendidikan anaknya tuh terjamin, ya, bisa nyekolahin anak ke sekolahan yang bagus gitu kan, ya. Nah, orang yang masih single, yang belum punya anak gitu ya, pasti tujuan utama keuangannya itu paling umum adalah misalkan mau pengen traveling, pengen nyiapin pensiun misalkan. Traveling maksudnya sorry ya bagi penggemar traveling ya. Sesepele traveling itu juga bisa diarahin sama financial planner. Betul, karena gini, kita bicara misalkan kalau kita bicara traveling, kita punya keinginan misalkan saya belum pernah ke Eropa nih. Mungkin gak sih gue ngerencanain liburan ke Eropa gitu? Ya mungkin banget gitu kan. Ibaratnya seperti itu ya. Meskipun tergantung dari tujuan travelingnya apa gitu. Kalau cuma mau traveling ke luar kota ya cuma 2 jam 3 jam, ya itu sepele lah tadi ibaratnya. Tapi kan di satu sisi traveling itu kan bisa juga menghabiskan dana yang sangat besar tentunya gitu ya. Nah, itu juga bisa direncanakan. Nah, biasanya kalau yang single, atau apalagi kalau kita ngomongin sekarang milenial nih. Ya milenial itu kan dibilangnya kan senangnya tuh terkait dengan experience, pengalaman gitu ya. Jadi pengennya traveling ke A, ke B, kemana yang secara biaya mungkin akan sangat besar gitu. Nah, itu bisa di planning gitu. Nah, sehingga tujuannya yang single sama yang sudah berkeluarga pasti beda. Mungkin ada yang sama, tapi pada akhirnya prioritasnya akan berbeda gitu ya. Kalau dulu kita punya waktu masih single, pengen tadi bisa traveling ke Amerika gitu ya, 1 bulan penuh gitu misalkan. Kita nyiapin, udah kita planning nih 5 tahun ke depan deh kita travelingnya gitu ya, kita nyiapin dari sekarang nih dalam waktu 5 tahun ke depan. Ternyata misalkan katakanlah di tahun kedua dia nikah gitu ya, terus di tahun itu juga dia punya anak gitu ya, maka bisa jadi tuh travelingnya dia batalin gitu. Kenapa? Mendingan gue nyiapin buat anak gue sekolah deh, karena masuk TK, itu kan lumayan gede gitu ya ibaratnya. Atau mungkin bisa juga ketika masih ada sisa budget, tujuan travelingnya dirubah gitu. Bisa juga, betul. Tapi intinya adalah tadi prioritas itu bisa berubah berkaitan dengan kondisi yang dia jalanin gitu. Makanya balik lagi tujuan keuangan itu bisa berbeda-beda antara setiap orang gitu kan. Tujuannya mungkin sama, tapi tadi ada faktor yang namanya jangka waktunya, kemampuan keuangannya gitu kan. Itu yang makanya kalau pakai analoginya paling sederhana adalah kalau orang sakit datang ke dokter, ya sakitnya sama tapi mungkin bisa jadi kasih obatnya beda gitu. Nah, profesi gue sebagai seorang financial planner itu kurang lebih seperti itu. Bagaimana membantu seorang klien ketika dia punya masalah atau sebuah tujuan keuangan yang ingin dia capai gitu ya, dengan segala macam problematikanya gitu ya, untuk bisa mencapai tujuan tersebut. Mungkin tujuannya bisa sama tapi bisa jadi obatnya beda gitu. Makanya banyak juga gini, salah satunya dari tugas seorang perencana keuangan adalah ngomongin investasi gitu ya. Misalkan kalau saya tadi mau punya rumah
rumah yang harga sekian di tahun sekian gitu ya. Oh, saya pengen nyokolain anak saya nanti di, misalkan kalau kita ngomongin jangka paling panjangnya adalah kuliah. Saya pengen anak saya kuliah di luar negeri gitu ya. Nah, sama-sama punya tujuan nyokolain anak di luar negeri gitu ya. Sama-sama punya tujuan beli rumah misalkan harganya 1 miliar, tapi bisa yang berbeda apanya? Kemampuan keuangannya. Mungkin gajinya antara si A sama si B beda jumlahnya gitu ya. Maka otomatis nanti kendaraan yang harus dipilih, obat yang harus diminum tuh ya akan berbeda juga gitu. Dalam hal ini adalah investasi untuk mencapai tujuannya itu bisa berbeda. Nah, karena banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, nah itu butuh seorang konsultan yang memang sudah punya ilmunya, punya kapasitas di situ, kapabilitas di situ, sehingga bisa merencanakan keuangannya sesuai dengan kondisinya masing-masing klien seperti itu. Berarti kalau dari cerita lu tadi ya, pertama kan lu harus tahu dulu current condition si klien ya. Yes. Berarti lu akan ngelakuin apa? Financial check-up. Financial check-up ya. Itu ngomongin proses gitu berarti ya. Kita masuk proses nih ya. Jadi kalau ngomongin proses di awal, yang biasanya kita lakukan itu adalah melakukan check-up. Ya, sama kayak medical check-up di mana seseorang sebetulnya gue punya penyakit apa enggak gitu ya. Atau sesederhana yang selalu kita obrolin di awal dengan klien adalah, kalian tahu nggak kemampuan kalian ada di mana gitu ya. Oh, saya tahu gaji saya ada sekian gitu ya, pengeluaran saya sebulanan sekian gitu ya. Tapi itu sebetulnya nggak cukup. Tapi ada lebih dari itu adalah bagaimana kondisi kesehatan keuangannya dia saat ini gitu ya. Banyak orang gini, karena pengalaman gue juga nih di 10 tahun terakhir ini, banyak orang ngerasa keuangannya aman-aman aja bro gitu. Dalam artian aman tuh gini, gue punya gaji gitu ya, gue nggak pernah ngerasa kekurangan, nggak punya masalah utang gitu ya. Artinya apa? Harusnya gue sehat gitu secara keuangan. Tapi ternyata ketika melakukan proses financial check-up tadi, ada beberapa hal yang ternyata dia tidak sadari. Dia dalam kondisi yang lagi sakit atau tidak sehat. Seperti? Contohnya, ternyata dia memang nggak punya utang, tapi dia juga nggak bisa nabung. Nah, jadi gajinya habis aja tuh. Habis aja gitu kan. Nah, dalam artian masalah mungkin nggak terjadi hari ini atau besok, tapi nanti pada saat dia pensiun gitu, dia baru akan mengalami yang namanya masalah keuangan. Kenapa? Karena dia nggak punya aset, nggak punya bahasanya passive income untuk dia bisa menghidupi hidupnya selama pensiun. Dan gajinya pun sudah berhenti gitu. Sekarang kan pendapatannya berhenti, mungkin dapat uang pesangon, dapat uang pensiun ya. Tapi faktanya yang terjadi adalah ini juga salah satu yang menyebabkan yang namanya generasi sandwich. Jadi ini juga generasi sandwich ini pasti banyak sering dengar gitu ya. Pak, ini lu harus jelasin tuh generasi sandwich itu apa sih definisi simpelnya? Jadi sederhananya gini, generasi sandwich itu adalah di mana generasi yang terhimpit oleh dua kebutuhan ya. Pasti kita sebagai seorang manusia pengen berkeluarga dong, pengen punya pasangan, pengen punya anak untuk menerusin nama kita gitu ya. Tentunya ketika sudah berkeluarga maka pasangan dan anak itu adalah menjadi tanggung jawab kita. Kalau gue laki-laki ya berarti istri, kalau misalkan istri tidak bekerja ya maka itu semuanya tanggung jawabnya gue sebagai kepala rumah tangga gitu ya. Nah, tapi di saat bersamaan nggak cuma ngidupin anak dan pasangan, tapi juga ada orang tua yang harus kita biayain. Nah, itu disebutnya dengan generasi sandwich. Kenapa? Karena mungkin orang tua kita sudah pensiun, sudah tua, sudah tidak bisa bekerja lagi dan tidak punya aset yang bisa memberikan passive income buat mereka. Passive income tuh maksudnya gini, uang atau pendapatan yang mereka tetap bisa terima meskipun mereka nggak aktif bekerja. Gitu. Makanya biasanya kalau orang zaman dulu kan belinya tanah, belinya rumah gitu ya, entar kontrakin, sewain gitu ya, sehingga mereka setiap bulan atau setiap tahun tuh dapat pendapatan gitu ya. Sewa ya. Pendapatan sewa yang artinya kan kita sebagai pemilik propertinya ya tinggal duduk-duduk manis aja gitu kan, nggak perlu ibaratnya nggak perlu ngeluarin keringat, ya paling tinggal nagih aja gitu. Apalagi menurut gua ini juga ada hubungannya sama kultur kita orang timur. Jadi kan partner gue mungkin ada kultur Jepang ya, mungkin di banyak negara itu ya orang tua tuh akhirnya yang sudah tua ya, itu emang ada ditaruh di panti jompo istilahnya, karena itu dirawat sendiri khusus dan ada biayanya. Dia ditaruh bersama dengan orang-orang yang juga tua juga. Cuman kalau itu dilakuin di kita, kita dianggap anak nggak durhaka ya, nggak berbakti gitu ya. Nah, itu menarik. Jadi kalau kayak di Amerika, di Jepang itu mereka sudah sangat concern sekali terkait dengan pada saat mereka pensiun gitu ya. Makanya banyak kayak di Jepang itu mereka itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari, Pak. Karena tadi secara kalau khusus di Jepang ya, karena gue juga cukup tahu kultur di Jepang itu tadi, makanya kan begitu di usia tua tuh anak nggak mereka udah nggak mikirin ngarepin anaknya tuh ngurusin mereka lah gitu. Makanya mereka sangat-sangat
peduli untuk nyiapin yang namanya dana pensiun. Kenapa? Karena nanti uang pensiun itu akan mereka bayarkan ke si panti jompo, atau mungkin bahasa kerennya adalah retirement house gitu ya. Jadi mereka tuh berada di suatu tempat yang memang mereka bayar untuk tinggal di situ dan bisa sampai mereka mati gitu. Nah, itu kan butuh biaya pastinya kan gitu. Makanya di Jepang itu budayanya adalah banyak anak muda yang akhirnya nggak mau berkeluarga, nggak mau punya anak, karena ngapain gue punya anak, nanti gue udah capek-capek biayain segala macam, gue nggak diurusin juga gitu kan. Nah, itu yang terjadi. Nah, tapi kalau di kita budayanya berbeda, sehingga kalau orang tua kita sudah nggak mampu ya harus kita urus gitu ya. Nggak mungkin juga kita biarkan gitu ya. Nah, sehingga otomatis karena mereka sudah pensiun, mereka sudah tidak punya penghasilan dan segala macam, artinya secara ekonomi harus bergantung dengan anak. Nah, kalau kita punya kemampuan keuangan yang tidak terbatas nggak masalah, betul nggak Pak? Iya kan? Misalkan gue punya banyak perusahaan, gaji gue misalkan pendapatan gue miliaran gitu ya, ya mungkin nggak ada masalah lah nanggung hidup orang tua atau orang banyak gitu ya. Tapi kalau di zaman sekarang dengan persaingan yang semakin tinggi, persaingan yang semakin ketat, pekerjaan susah didapatkan. Ini kita ngomong belum terjadinya COVID malah gitu ya. Apalagi sekarang nih terjadi kayak gini. Intinya adalah nggak semua orang punya kepastian bahwa kemampuan keuangannya akan terus lebih gitu. Intinya gitu. Apalagi ketika kita sudah berkeluarga, kita punya tujuan-tujuan keuangan yang ingin kita capai, maka makin besar biaya yang harus kita tanggung. Nah, ini ditambah harus nanggung biaya hidupnya orang tua. Nah, itu disebut dengan generasi sandwich karena dia terhimpit dua kebutuhan nih. Kebutuhan dari orang tua sama kebutuhan keluarga jadi kita itu sendiri. Penjelasan simpelnya generasi sandwich ya. Generasi sandwich. Harus ngebantu ke atas juga menghidupi ke bawah. Betul. Nah, sekarang kita balik lagi nih. Jadi tadi proses tadi lu ngelakuin check up, lu nanya gaji lu sekarang berapa, lu punya net worth berapa, aset betul. Ada utang atau enggak segala macam. Itu udah dapat nih kondisi sekarang. Terus apa yang lu lakuin? Jadi sederhananya fungsi gue sebagai seorang perencana keuangan, sebagai seorang konsultan adalah ngebantu membuat peta dalam kehidupan lu gitu ya. Setiap orang pasti punya tujuan ya. Kalau lu nggak punya tujuan, maka lu harus bertanya ke diri sendiri, lu hidup ini mau ngapain gitu kan. Kalau nggak punya tujuan nggak mungkin lah ya. Pasti ada, semua orang punya tujuan, punya keinginan gitu ya. Nah, artinya tugasnya gue adalah membantu bikinin peta lah sederhananya gitu. Nah, artinya kalau kita pakai GPS, kan sekarang zamannya udah canggih nih, udah bukan peta yang gambar gitu lagi ya. Kita bahasnya pakai GPS deh. Kalau pakai GPS kan kita tentuin dulu kita mau kemana, dan kita harus tahu dulu dong sekarang kita posisinya ada di mana. Nah, financial check up itu adalah cara untuk kita menentukan kita berada di posisi mana, kondisinya seperti apa, dan kita ada di mana, sehingga kita tahu, untuk mulai perjalanan kehidupan kita mulai dari titik ini gitu. Nah, itu pentingnya sebetulnya adalah pentingnya untuk kita melakukan yang namanya financial check up. Nah, dari situ baru kita bicara perencananya mau kemana, kita bikin tuh mapnya tuh. Dari titik ini jalan ke titik mana, kemana sampai mencapai titik yang memang akan menjadi finishnya lah kasarnya gitu. Seperti itu. Jadi pas lu kan cuman bisa bikin peta tadi yang lu bilang ketika si klien udah ngasih tahu lu tujuannya mau kemana kan. Kayak tadi itu gue 12 tahun lagi anak gue mau kuliah di kampus X misalnya. Betul. Gitu kan. Baru lu bisa bikin. Artinya gini, kalau misalnya si klien emang belum tahu tujuannya apa, sebenarnya bukan ke lu ya, ke psikolog ya. Nah ini yang perlu teman-teman atau semua orang perlu ketahui gitu ya, bahwa perencana keuangan itu sebetulnya adalah punya part di sisi psikologisnya juga. Kenapa? Karena di ilmu gue, di ilmu perencana keuangan, itu kita 70%-nya bersinggungan dengan psikologi, Pak. Gitu. 30%-nya baru teknis tuh, hitung-hitungan, future value gitu kan. Kalau nilai uang sekarang nilainya segini, ya nanti masa depan jadi berapa gitu ya. Nah, sehingga tadi ketika gue berhadapan dengan orang yang nggak tahu tujuannya apa, memang biasanya gue bantu digali lah gitu. Tadi umumnya ya kita kasih tahu, biasanya orang ya pada umumnya biasanya yang utama adalah ini gitu. Nanti tapi itu tadi ada pendekatan psikologis, kita gali-gali sampai dia akhirnya menyadari iya ya, kebutuhan gue, akhirnya dia bisa memutuskan gitu loh. Ini tujuan yang mau dia capai sekarang, apa yang kedepannya akan dicapai itu apa gitu. Nah, sehingga kalaupun belum tahu bisa ngobrol, setidaknya nanti akan menjadi tahu, dan kalau sudah tahu berarti dari situlah baru akan dibuat petanya. Berarti setelah lu tahu dia sekarang ada di posisi mana dan dia mau menuju kemana, lalu lu melakukan pemetaan itu. Nah, sekarang kita bicara kendaraannya nih ya. Nah, apakah kendaraannya itu pasti sebuah produk investasi? Di setiap tujuan keuangan
bisa menggunakan produk investasi ataupun kasarnya kita nabung sendiri bisa aja gitu ya. Tapi pertanyaan adalah gini, gampangnya adalah gini, yang selalu jadi pertanyaan banyak orang adalah oke, gue udah tahu tujuannya mau ke sana. Misalkan kalau kita pergi nih dari Jakarta kita mau ke Bogor gitu ya, maka kita pasti nyalain GPS dong, tujuannya dari titik sini mau ke Bogor gitu ya. Pertanyaan adalah kendaraannya apa? Iya nggak? Mau naik motor bisa nggak? Bisa. Mau naik mobil bisa nggak? Bisa banget gitu kan. Mau naik pesawat bisa nggak? Bisa banget, bisa aja gitu, memungkinkan gitu ya. Jalan kaki bisa nggak? Bisa. Mau naik beca bisa gitu ya. Cuman bahasanya adalah ada konsekuensinya. Oke, sekarang pertanyaannya adalah yang paling wajar naik apa kendaraannya? Ya kalau nggak motor, mobil misalkan. Kalau lu pakai pesawat ya mau mendaratnya di mana nih gitu kan? Sorry. Berarti ini poinnya adalah yang paling wajar ya. Jadi ini tidak melulu tentang yang paling cepat ya. Exactly. Betul. Wajar itu maksudnya gini, wajar itu adalah kemampuan kita sejauh mana, kondisinya seperti apa gitu ya. Karena gini, tadi kan bicaranya naik pesawat bisa nggak? Bisa. Naik helikopter bisa nggak? Bisa. Masalahnya lu mampu nggak bayar helikopternya kan gitu kan. Maka pada umumnya tadi bisa naik kendaraannya itu dalam bentuk mobil atau bis misalkan, kendaraan transportasi umum gitu ya, atau pakai kendaraan pribadi, atau pakai motor tadi, atau pakai jalan kaki ya. Itu yang menjadi pilihan, menjadi opsi. Nah, kita salah satu tugasnya sebagai seorang financial planner adalah mengkalkulasi lah. Tadi di luar psikologis, baru nih kita teknis adalah mengkalkulasi berdasarkan kondisinya si klien, dengan keuangan yang dia, kemampuan keuangannya dia seperti itu, ya, dengan tujuannya jaraknya sejauh ini, dia mau mencapai seberapa cepat. Nah, itu yang baru kita formulasikan sehingga kita bisa memberikan advice, memberikan suatu saran di mana yang paling memungkinkan dan paling wajar sesuai dengan kebutuhannya adalah pakai ini kendaraannya. Atau tadi produk investasinya misalkan pakai apa gitu. Jadi kita tugasnya adalah seperti itu, mengarahkan bahasanya ya, memberikan advice, memberikan saran bahwa ini loh kendaraan atau produk yang memang sesuai dengan kebutuhannya mereka, yang sesuai dengan kemampuannya mereka, seperti itu. Nah ini kita juga mulai ini ya, yang tadi nyambung dengan yang di awal kita bilang akhir-akhir ini lagi rame tentang Gak seru nih kayaknya nih financial planner ya. Karena maksudnya ya kalau gue sih kan business consultant ya, gue nggak terlalu berhubungan dengan dunia ini. Cuman emang gue kan dari dulu kita kenal, gue nyuri ilmu lah dari lo tentang financial planning ya. Gitu kayak sekarang gue juga ada yang masuk ke saham langsung, ada yang ke reksadana. Udah lebih jago malah kayak sahamnya. Belinya IPO terus, tapi nggak IPO yang itu ya. Nah, jadi ternyata yang gue belajar dari lu itu kan misalnya kayak contoh reksadana tuh ada dibagi pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham. Dulu kan gue kira semuanya sama. Ternyata tuh ada interval waktunya gitu. Betul, ya. Kalau lu mau agak panjang lu beli reksadana saham karena mungkin lu belum berani main saham langsung ya. Kalau misalnya lebih pendek banget ya mendingan lu mungkin deposito atau bahkan tabungan sekalipun gitu. Atau kalau reksadana pun pasar uang atau pendapatan tetap lah. Cuman pertanyaan gue, ketika lu ngasih advice ke klien lu, berarti kan lu mereferensikan sebuah produk kan? Di setiap perencanaan yang dibuat pada umumnya justru ini juga jadi nyambung sama tadi si kondisi yang lagi rame ini sekarang ini gitu ya. Jadi setiap orang mereka kan awam, klien itu adalah awam gitu ya, dalam artian mereka nggak ngerti lah, makanya mereka datang ke seorang konsultan yang mereka bisa percaya ibaratnya gitu ya. Nah sehingga memang apa yang menjadi advice daripada si advisor itu akan menjadi pegangan hidupnya mereka gitu kan. Disuruh beli A ya karena mereka taunya kita orang yang ngerti ya, mereka pasti akan mengikuti saran tersebut gitu ya. Nah, tapi kalau gue pribadi itu jadi secara prinsip gue sebagai seorang konsultan financial planner gitu ya. Seperti apa yang gue lakuin ke lu, bahwa yang utama adalah mengedukasi. Jadi ketika plannya udah gue buatin, perencanaannya udah gue buatin gitu ya, terus strateginya gitu ya, udah gue ini harus begini, uangnya berapa yang harus dialokasiin kemana gitu ya, beli produknya apa, itu pasti yang gue lakukan adalah pertama kali adalah mengedukasinya. Ya, contohnya gini, ketika gue menyarankan untuk beli saham atau masuk investasinya ke saham, gue akan jelasin saham itu seperti apa sih karakternya, resikonya bagaimana. Nah, jadi teman-teman kalau ngomong investasi, maka yang paling utama adalah kita bicara mengenai resiko. Jangan pernah ketika di awal ngomongin investasi ngomongnya adalah tentang berapa sih untungnya, jangan. Tapi ngomongnya adalah resiko.
Itu seperti waktu itu kita pernah obrolin bahwa resikonya begini. Tadi masuk ke reksadana resikonya apa? Nabung di tabungan, naruh di deposito resikonya apa? Gitu ya. Beli emas resikonya apa? Nah, itu bicaranya adalah pertama pasti resiko. Nah, itu jadi tugas gue sebagai seorang perencana keuangan nggak cuma bikinin strateginya aja, nggak cuma bikinin mappingnya gitu ya, petanya aja. Tapi gue harus mengedukasi dia sehingga oke, karena ini tujuannya begini, maka pilihan produknya adalah ini. Kenapa pilihan produknya ini? Karena begini, resikonya apa segala macam. Nah, memang yang sering kali terjadi yang gua selalu alami adalah kadang edukasi itu masuk kuping kanan keluar kuping kiri, Pak, gitu ya. Karena memang banyak orang yang pada akhirnya tujuannya dia menjadi klien adalah karena nggak mau susah, nggak mau pusing gitu kan ibaratnya gitu. Dan ini wajar, maksudnya sering kali gua hadapin gitu karena ada pengalaman punya satu klien yang orangnya sangat pinter. Bahkan dia seorang pebisnis yang hebat gitu ya. Tapi pernah gue salah satu saran itu lah masuk ke reksadana saham gitu ya. Nah, ternyata 5 bulan abis dari bikin plannya udah jadi segala macam, terus dia mulai jalanin actionnya, itu kondisi bursa saham lagi turun. Terus tiba-tiba kontak gue, telepon gue dengan marah-marah. Nggak marah-marah sih, lebih ke tepatnya panik gitu ya. Karena dia terima report di bulan itu kok dana saya udah turun sekian persen nih gitu kan. Waktu itu memang lagi jatuh banget ya. Jadi sekitar 10% apa 15%-an lah gitu. Dan dia agak panik gitu karena nilainya memang gede juga ya. Jadi aduh, dalam hati gue tuh gini, nih orang waktu gue jelasin selama 2